Fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Fenomena langka tersebut disambut antusias warga yang bahkan mengumpulkan butiran es yang turun bersama air hujan. Hujan deras disertai angin kencang dan petir melanda seluruh wilayah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di tengah cuaca buruk ini, warga dibuat terkejut dengan turunnya hujan es yang berlangsung beberapa menit saat hujan deras mulai turun. Fenomena langka ini hanya terjadi di sejumlah titik di daerah Bentengi, Kecamatan Malawa yang merupakan daerah pegunungan di Kabupaten Maros. Hujan deras disertai angin kencang di wilayah tersebut telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hingga saat ini, cuaca di Kabupaten Maros sudah masuk dalam masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Diperkirakan fenomena hujan es tersebut terjadi akibat perubahan suhu udara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang memporak-porandakan tenda dan sejumlah peralatan di arena balap mobil Lanut Gading Playan Gunung Kidul. Warga yang panik sempat mengabadikan momen angin kencang merobohkan tenda dan juga atap seng. Kepanikan terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Lanut Gading Playan Gunung Kidul. Sejumlah panitia dan penonton panik berusaha menyelamatkan diri di sela peralatan serta tenda acara yang roboh. Akibat insiden ini, event drag race dihentikan sementara. Beberapa mobil dikabarkan mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Tak hanya panggung dan tenda utama, angin ribut juga merusak tenda yang digunakan warga berjualan. Pedagang pun mengaku mengalami kerugian lantaran dagangannya hilang terbawa angin dan rusak terendam air. Terlihat apa Mbak di pas kejadian tadi? Angin terus ini kok ambruk ininya, tendanya tuh ambruk. Ada yang kena nggak? Ada sih sebelah sana katanya ada beberapa katanya yang luka dibawa ke sama ambulan. Minuman saset saya berhamburan sampai ke mana-mana. Saya kan jualan kopi-kopi ya Mas ya. Rokok-rokok pada ambruk, jatuh Basah. Nggak basah lagi, hanyut. Sepasang mempelai di Semarang tetap melaksanakan momen sakral ijab kabul dalam suasana banjir. Banjir yang datang tiba-tiba ini membuat resepsi pernikahan sepi dari tamu undangan. Di Gayam Sari, Semarang, pemirsa, banjir yang merendam tak menyurutkan niat warga untuk mengadakan resepsi pernikahan. Kedua mempelai tetap berusaha melangsungkan akad nikah dan pesta pernikahan di bawah tenda seadanya dan banyak tamu yang tak hadir. Padahal segala kebutuhan pesta di pernikahan sudah disiapkan dan dipesan jauh hari, mulai dari panggung, dekorasi, hingga konsumsi. Meski menikah di tengah bencana, namun kebahagiaan tetap terpancar dari wajah kedua mempelai. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang pemuda tewas dikeroyok dan dianiaya sejumlah pemuda di pelataran Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Diduga pengeroyokan tersebut karena korban dituduh oleh para pelaku mencuri di dalam masjid. Seorang pemuda bernama Arjun tewas dikeroyok sejumlah pemuda di pelataran Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Pengeroyokan tersebut terekam CCTV di dalam masjid. Tidak berhenti di situ, usai menganiaya korban, para pelaku menyeret tubuh korban keluar masjid dan meletakkannya di tepi jalan. Hingga akhirnya korban ditemukan warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun beberapa saat kemudian korban meninggal dunia akibat luka parah di bagian kepala. Dugaan sementara korban dikeroyok karena dituduh mencuri di masjid oleh para pelaku. Dalam sebuah video, keluarga korban meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap para pelaku. Kami atas nama keluarga korban Arjun yang telah meninggal dunia atas insiden pengeroyokan yang terjadi di Masjid Agung Sibolga. Di sini Bapak, kami memohon dengan sangat kepada Polres Sibolga, kepada Bapak Jamil Jabtumori untuk membantu kami dalam mengusut kasus ini sampai tuntas.
perihal anak keponakan kami yang telah dikeroyok. Kami Bapak, agar keadilan ini bisa kami dapatkan. Terima kasih. Hingga informasi ini beredar, belum ada keterangan dari pihak Polres Sibolga terkait kasus ini. Sementara jasad korban telah dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang tukang ojek penyandang disabilitas pemirsa tewas dianiaya oknum polisi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa tragis ini terjadi saat pelaku sedang mabuk minuman keras. Keluarga Paulus alias Adi, warga Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menangis histeris menuntut pelaku oknum polisi dihukum mati atau seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Paulus alias Adi, warga Kabupaten Ende, meninggal dunia usai dianiaya seorang anggota Polres Ende, Bribda Oscar. Korban merupakan penyandang disabilitas yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek. Peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu malam saat pelaku sedang mabuk minuman keras. Pelaku menganiaya korban setelah adu mulut. Korban meninggal dunia usai dirawat intensif di RSUD Ende. Antonius, paman korban, berharap proses hukuman bagi pelaku yang transparan, adil dengan pidana dan pemecatan bagi pelaku yang terlibat. Baik-baik saja. Akrab sekali dengan dia. Saya om kandungnya. Keseharian sudah gaul dengan dia, berarti orangnya mengerti apa yang dia omong. Itu orang itu ngerti. Kalau orang yang baru kenal dengan dia pasti tidak mengerti apa yang dia ini. Bapak dia masih hidup. Tidak pernah buat kekacauan di lingkungan kita. Sementara Kapolres Ende AKBP Gede Ngurah Joni menyampaikan duka cita atas meninggalnya korban dan berkomitmen menegakkan hukum secara transparan dan adil terhadap anggota mereka. Politik yang sebelumnya, namun bagi anggota Polri khususnya, siapapun itu, bagi anggota Polri pasti akan diberikan sanksi sesudah tindakan yang dia lakukan. Apalagi kalau sampai pelakuan perilakunya tindakan dia merupakan kejadian sanksi, itu pasti akan kita berikan itu maksimal ya. Di peraturan Polri dan tentang kode etik itu sudah diatur dari hukuman ringan sampai terberat, yaitu PTDH sesuai dengan aturan yang diatur dalam kode etik profesi Polri. Saat ini Bribda Oscar ditahan di Mapolres Ende untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Ende, Joni Nura, iNews melaporkan.